Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini tinggal beberapa hari lagi kita menemui bulan yang selalu kita harap-harapkan, karena di situ Allah memberikan rahmat yang banyak, yaitu di bulan Ramadan. Maka masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau melakukan puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Karena di bulan Sya'ban itu Rasulullah lebih banyak berpuasa dibanding dengan bulan-bulan selain di bulan Sya'ban. Ketika ditanya oleh sahabat, Rasulullah menjawab, dzalika syahrun. Ini adalah bulan yang fulun nas, yang sering dilupakan atau sering diremehkan oleh manusia. Baina Rajabi wa Ramadan, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Bulan apa itu? Sya'ban. Itu sering dilupakan oleh orang. Padahal bulan Sya'ban itu Rasulullah menyatakan turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin, yaitu dilaporkan amal-amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang memelihara alam ini. Lalu Rasulullah menyatakan, maka fa inni uhibbu, maka sesungguhnya aku sangat mencintai, saya sayang atau saya senang amalan saya dilaporkan kepada Allah, wa inni shaimun, sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Itu pernyataan Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Para bapak dan ibu, itu anjuran kepada kita, kepada umat Islam, agar supaya persiapan menghadapi Ramadan itu tuntas benar. Lalu apa sih di dalam bulan Ramadan itu
Apakah ada kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah? Iya, ada. Lalu di mana mulianya? Yang pertama, Bapak sekalian, di bulan Ramadan itu namanya bulan berkah. Di mana berkahnya? Pertama, ada hadis riwayat Bukhari. Man shoma Ramadana imanan. Yang kedua, waktu saban. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, karena puasanya didorong oleh keimanan. Didorong oleh keimanan. Iman itu percaya. Jadi geraknya orang itu karena percaya akan janji Allah. Maka di bulan Ramadan itu mempersiapkan diri untuk siap menghadapinya dan senang menghadapinya. Lalu memprogramkan, saya nanti akan membaca Quran begini, saya akan sedekah, saya akan, dan seterusnya. Itu iman namanya. Terus yang kedua, bukan dia puasa karena kalau punya pembantunya puasa, bukan. Mosok arek-arek poso aku gak poso. Mboten. Bukan karena anak atau cucu yang masih kecil berpuasa lalu mendorong kita untuk puasa, bukan itu. Tapi dasar iman. Yang kedua, imanan waktu saban, mengharap keridhaan Allah saja. Bapak Ibu sekalian, Allah berjanji lewat Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Jadi dosa winginane, dosa bulan yang lalu, dosa setahun yang lalu, kita ini makhluk manusia yang cenderung kepada dosa, cenderung salah. Rasulullah menyatakan al-insanu makhalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Dan itu hikmah. Kalau ada orang salah, dia akan memperbaiki diri. Kalau diciptakan lupa oleh Allah, orang yang lupa itu Pak Bu, akhirnya bisa berkembang sekian banyak. Di mana saya contohkan seorang wanita atau perempuan itu kalau mau melahirkan anak itu susah luar biasa. Hamilnya aja wahnan ala wahnin, semakin berat semakin loyo. Begitu lahir, begitu mengeluarkan anak dalam kelahiran itu, taruhannya dua, hidup atau mati. Dan tidak sedikit orang yang melahirkan itu mati karena mempertahankan kelahiran itu. Bapak Ibu sekalian, walaupun sakit, diberi lupa oleh Allah. Akhirnya tahun depan ada lagi, hamil lagi, karena lupa sakitnya tadi. Kok umpamu nggak diberi lupa oleh Allah, nggak mau, sudah nggak ada perkembangan. Usmoh lorong, ternyata enggak, diberi lupa oleh Allah, akhirnya berkembang sekian miliar. Jadi dosa-dosa yang lalu itu diampuni kalau atas dasar iman dan mengharap ridho Allah. Lalu yang kedua, ada sebuah hadis riwayat Bukhari. Rasulullah dawuh, "Mamin abdin yasumu yauman
fisabilillah. Siapa saja dari hamba Allah yang berpuasa 1 hari saja, puasa Ramadan maksudnya, fisabilillah. Kalau kualitas puasa itu seperti tadi, imanan waktu sabar. Rasulullah menyatakan, illa ba'adallahu, kecuali orang itu dijauhkan oleh Allah bidzalikal yaum, di hari itu, 1 hari itu, wajhahu anin nar, wajahnya dijauhkan dari neraka sab'ina khalifah, 70 tahun. Sedina nih, 1 hari saja. Kalau puasanya itu imanan waktu sabar, maka diampuni oleh Allah, dijauhkan dari neraka 70 tahun. Itu kalau 30 hari kan 2100. 2100 tahun utuh. Dia dijauhkan dari neraka 2100 tahun. Lama Pak Bu, 2100 ini. Artinya orang itu selama itu tidak akan masuk neraka. Benar. Itu hanya di bulan Ramadan 1 bulan saja. Kalau puasanya imanan waktu sabar. Apakah di dalamnya tidak ada apa-apanya? Ada. Dalam 1 malam di bulan Ramadan itu Allah menjanjikan, namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Lebih baik 1 malam itu dibanding dengan ibadah terus-menerus selama 1000 bulan. Jadi kita umurnya pendek, tapi diberi rahmat oleh Allah seperti itu. Hanya ada di bulan Ramadan, Bapak. Yang lain tidak ada dalam 12 bulan. Karena itu kalau kita tinggalkan, rugi kita, diberi kesempatan. Terus bagaimana? Mulai sekarang dipersiapkan, mulai bulan Sya'ban. Supaya nanti ketika kita masuk ke bulan Ramadan, sudah siap start. Umpama sepeda harus di starter ini, jalan tinggal lancar Pak jalan. Nah itu janji yang pasti benar, karena janji ini disampaikan oleh Rasulnya Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Lalu Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita persiapkan? Pertama, persiapan mental. Apa? Fokus Bapak, kita berpuasa itu fokus kepada ibadah kepada Allah saja. Bukan belanja, mempersiapkan hari raya, pulang ke kampung, bukan. Ada orang itu begitu masuk Ramadan itu ono sing susah. Waduh, si Ramadan mana? Iki kok nukokno apa aku nangone wong-wong. Ngoten. Jadi susah karena kate nukokno. Gak duwe dhuwit. Rezeki seret ngoten Pak. Wis teko Ramadan. Jadi teko Ramadan iku malah susah. Bukan senang. Soalnya pikirannya belanja. Masalahnya di situ. Ini Bapak Ibu sekalian akan sangat mempengaruhi umat Islam dalam menunaikan kekhusyuan ibadah di bulan Ramadan. Sangat berpengaruh. Lalu kesuksesan ibadah di Ramadan itu seorang muslim dilihat dari akhirnya. Kalau di akhir Ramadan itu di masjid sini penuh iktikaf, sukses berarti. Penuh iktikaf, wong-wong iktikaf di masjid ini berarti sukses.
Tapi kalau penuhnya itu hanya di awal, sak minggu wis buyar, enten nggih model ngoten iki. Kalau awal itu wis koyo ijo-ijo ngono, koyo yes opo bahasa. Tapi begitu satu pekan sudah mulai surut. Akhirnya shopnya semakin maju. Tinggal satu shop gak penuh bisa. Nggih. Mulai wis akhir yo tambah karek wong 5. Wong 5 iku ambek imame, Pak. Berarti sing jamaah dadi 4. Allahu Akbar. Arek-arek barang itu kadang-kadang ngeten. Gak ngerti ya. Di akhir-akhir Ramadan itu padang masang speaker. Weh, jam setengah telus nyanyian loh. Karena buka wong sahur. Kalau wong sudah terbiasa beberapa hari sudah jalan. Kalau kepingin membangunkan orang sahur, dibangunkan saja dengan suara sebentar. Setelah itu tutup. Jangan terus bernyanyi-nyanyi sampai subuh. Baru terus tarhim. Subhanallah. Nah itu jenenge enggak sholat tahajud loh. Sholat tahajud itu ana loro kan. Yang pertama itu perintah Allah di surat 73. Nih. Surat 73. Surat Muzammil, Al-Muzammil. Ayat 1 niku disebutkan itu. Ya ayyuhal muzammil. Ayat 1. Hai orang yang berselimut. Atau Muhammad. Muhammad artinya tidur. Kalau dulu kepada Rasulullah, tapi ayat ini bukan untuk Rasulullah saja. Karena yang pertama kali memberikan pelajaran itu Rasulullah, sehingga dipanggil oleh Allah. Yang lain kan belum ngerti. Belum ada pelajaran Islam. Maka Rasulullah dipanggil, wahai Rasul, bangunlah. Qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya. Bangunlah kamu sholat di malam hari, akeh-akeh. Sedikit aja. Waktunya sedikit. Bukan sholat semalam suntuk, Pak. Udah. Setengah jam ae lah, sak jam ae paling akeh. Bab meniku cik kerja. Ngoten. Sina sawah ya nang sawah. Sina pasar ya nang pasar. Dodol iwak ya golek iwak dhisik. Sing dodol daging leren nyembelah sapi nese. Leren dasar dan seterusnya. Meniku cik ono waktu kanggo mencari nafkah. Maka sedikit kamu di waktu malam itu bangunlah untuk sembahyang, untuk sholat. Niki jenenge sholat napa? Sholat tahajud. Qumil laila. Jadi sholat tahajud itu bahasanya itu memiliki enten. Qumil laila. Ono sing bahasanya langsung sholatut tahajud, ngoten enten. Qumil laila, bangun di waktu malam, itu ya sholat tahajud. Batasannya seberapa? Allah menyatakan, nisfahu awing kusminhu qalila. Yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Seperdua niku guys, pukul 12 malam. Atau dikurangi sedikit niku berapa jam ya kira-kira? Sedikit niku ada 4 jam. Namanya sedikit. Oke, sedikit itu ya bisa 1 jam, bisa setengah jam. Kurangi sedikit, berarti ya gak sampai jam 12. Mungkin setengah 12.
Mungkin jam 12 kurang seperempat itu kurang sedikit. Sholat toh di waktu itu. Atau di sini disebutkan atau lebih dari seperdua itu. Oh. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Di sini disebutkan atau lebih dari seperdua malam. Lebih itu berarti ya pukul 1, pukul 2 malam. Itu ketentuan Allah, Pak. Jadi sholat malam itu bisa dilaksanakan menurut ayat ini jam 12 bengi atau dikurangi sedikit atau lebih dari pukul 12. Itu pun tidak oleh akeh-akeh dan gak ngantuk. Ya, wayahe kerja ngantuk anggap bae takoni kancane. Berani cak sampean kok anggap bae dina iki tahajud kok wonten. Ada tahajudnya boleh dituduno. Padahal sholat tahajud itu kan setiap hari tuh, Bang. Gak ngenteni terawih gitu. Lah pendapatnya Umar bin Khattab itu memanfaatkan waktu. Umar bin Khattab. Berarti setelah Rasulullah ya, setelah Abu Bakar. Memanfaatkan waktu apa? Sore-sore orang-orang itu kalau puasa, sore setelah maghrib, setelah isya itu banyak orangnya. Akhirnya bagaimana kalau kita sholat sekarang, sholat malam, terus ditunjuk seorang imam. Lalu terus jamaah, sore itu marisa. Karena marisa itu juga disebut malam. Cuma itu pendapatnya Umar bin Khattab. Rasulullah memberikan lampu hijau. Lampu hijaunya begini. Alaikum bisunnati. Kamu kalau melakukan perbuatan ibadah bisunnati, gelok aku melakukan. Lek gak ono aku wasunnatu khulafaur rasyidin. Apa yang dilakukan oleh khulafaur rasyidin? Khulafaur rasyidin ini termasuk umat. Berarti Umar mengatakan melakukan seperti itu Umar bin Khattab sudah dapat lampu hijau. Maka dilaksanakan akhirnya kalau terawih itu mari sholat isya. Kalau pedomannya ketika orang itu terawih di sholat isya, setelah sholat isya itu pedomannya gini. Aku akan melakukan yang banyak. Boleh, tapi aja cepet-cepet. Jadi sholat itu ya standarnya sholat itu tumaknina, Pak. Diam sejenak, itu standarnya. Tapi kalau mengejar akeh, aku akan melaksanakan banyak rakaat. Tapi dengan waktu yang singkat. Malah itu uber-uberan lah. Sholat itu pencolotan kuliah. Itu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi ada nggak orang sholat dino posoan ngono waktu Ramadan terus sholat di banter kata? Ada nggak? Banyak kan? Hanya orang-orang yang istiqomah saja, Bapak-Bapak sekalian. Dia melakukan sesuai dengan syariat yang dituntut. Kalau di sini umil laila illa qalila, bangunlah kamu sembahyang malam hari kecuali sedikit. Niki mboten ada imam, mboten ada makmum. Berarti gak jamaah. Terus sholat malam itu menurut ayat ini tidak jamaah, tidak ada kalimat wa aqimus sholata warka'u ma'arukin boten. Ini perintah lakukan sembahyang di malam hari separuh malam atau kurang sedikit
Atau solusi yang ketiga, tambahi sedikit. Mulai wis mari warotilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Tartil itu pun yo kalimat-kalimatnya tidak kesusu-susu, Pak Bu. Tartil itu gitu. Contoh alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Niku jenenge tartil. Kalau ada orang mengatakan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, niku gak tartil jenenge. Niku keplayu-playu, Pak. Oh maca Quran kok gak jelas. Tidak boleh. Harapannya orang membaca Quran itu difahami isinya, kemudian dari isi itu dilaksanakan dalam kehidupan. Harapannya seperti itu. Makanya Allah menyatakan, maca Quran itu tartil, mari sholat, bengi, sak lempir, borong ayat. Betul Pak? Misalkan mari salam nggih, donga-donga mari donga. Maca mek sak ayat misalkan. Sak ayat utawa rong ayat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tardoha. Wa walli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Ngoten niku ayat. Itu satu ayat. Tapi ono sing sak ayat iku pendek. Alif lam mim. Yo kebaca tuh Bu. Mari sholat terus maca sak ayat itu sak munu tok ya kebaca tuh. Oh, ono sisa dawa titik kok. Nggih. Soale sak ayat iku ya ono sing lha iku mang hurufe telu. Alif lam mim. Ono sisa ayat iku nun ngono tok ya. Dan itu boleh dipakai sholat. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nun. Allahu Akbar. Boleh, boleh. Cuma dijudu wong karepmu dhewe ya. Ngoten. Janjinya Allah, ngeten. Ayat 5. Inna sanulki alaika qaulan sakila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Janji oleh Allah, junjung derajatnya. Perkataan yang berat itu perkataan yang tidak diberikan kepada setiap orang. Tidak diberikan. Contohnya. Kalau sekarang ini ngenteni pilkada kan tahun 2024. Ngenteni pilkada. Jenenge pilkada serentak. Tapi saiki ono gubernur masae wis entek, gurung pilkada. Ono bupati masae wis entek, gurung pilkada. Iki kok daerahe sing gurung ono bupatine diadakan bupati tanpa pemilihan. Sing gubernur wis entek masae akan diadakan gubernur tanpa pemilihan. Lah sapa sing ditunjuk? Garo aku. Sing nunjuk atasannya. Atasan ini mau menunjuk mesti wongnya ditelepon dhisik. Ditelepon kon siapa tak dadane gubernur. Syaratnya ini loh ya. Kamu tak dadane bupati. Wis kadek pemilihan 2 tahun. Entene 2 tahun. Musawu. Ini adalah perkataan berat itu loh. Seorang pemimpin tadi itu tidak setiap orang dibisiki didadekno bupati, ndak. Dadekno wali kota atau dadekno gubernur, ndak. Tidak setiap orang, Pak Bu. Wong sing dipilih tok. Ditelepon, "Le ya, dadekno gubernur kon. Iki SK yang tak gekno. Nanti kamu dilantik pada tanggal sekian." Sing diomong ku sing calone gubernur, sing gak calon
Enggak, calon yang ditunjuk. Nggih. Walaupun jadi gubernur itu sakjane berat. Beratnya di mana? Harus kampanye dulu, harus untukno duit. Tapi posisi sekarang enggak. Sementara untuk menunggu proses pemilihan umum tahun 2024 ditunjuk saja. Itu namanya perkataan berat. Allah, Bapak Ibu sekalian, itu akan memberikan perkataan berat, pesan-pesan berat yang tidak semua manusia dan jin diberi, kecuali orang yang sholat malam. Sholat malam ya sholat tahajud ini kumil lailan. Makanya orang sholat malam itu pahalanya besar. Cuma berarti kancane turu awake melek ngoten to. Itu beratnya. Kancane ngelengger awake melek, kadang-kadang merenungin keadaannya, merenungi kesalahannya, gak ono kancane, nangis gru-gru. Karena merasa dirinya salah dalam hidup. Itu bisa dilakukan di waktu malam. Makanya pahalanya besar, Pak. Iki sing jenenge kumilailah. Maka ada yang melakukan sore hari. Tapi di ayat lain misalnya di surat 17 nih. Surat Bani Israel atau Al-Isra. Oke. Di ayat 79 itu langsung Allah berfirman begini. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat 79. Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu. Nah, di sini bunyi tahajud. Nah, iku mang mboten. Napa? Lail. Jadi sholat lail sampai sholat tahajud itu podo. Namanya aja yang berbeda. Kemang kumil laila, iki fatahajat. Nah, iku mang bangunlah berarti turu dhisik. Lah iki gak ono bangunlah. Jadi sholat tahajud itu masih gak ada turu, ya gak apa-apa. Tidak harus tidur dulu. Orang tidur itu disuruh tidur itu karena lelah, karena payah. Kalau orangnya itu nggak payah, niatnya kuat, nggak apa-apa. Sholat malam gak ada turu langsung terus sholat. Terus bengi rasane, mari nggak apa-apa. Daripada aku kebablasan, tak sholat tahajud bisa. Gak apa-apa, terus tidur. Sholat tahajudlah kamu. Nafilatal laka. Terus? Sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Tambahan. Jadi ibadah yang pokok, sholat 5 waktu, ibadah tambahnya sholat tahajud. Allah loh menjanjikan ngeten. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Terpuji menurut Allah loh. Wong terpuji menurut manusia aja, ya terpuji kok. Orang dijadikan menteri terpuji namanya di hadapan orang, walaupun gregetno misalkan, ono sing menteri gregetno misalkan. Ya, tapi terpuji kan di hadapan orang. Bayarannya yo akeh, omongane digugu wong, nanti ditutno, ya. Dibatasi, tapi dijaga segala kebutuhannya dicukupi. Nah, itu namanya terpuji menurut manusia. Tapi wong terpuji menurut manusia itu belum mesti terpuji menurut Allah, itu loh Pak. Nah, ini pasti terpuji menurut Allah. Dan terpuji menurut Allah, terpuji pun juga untuk manusia. Tapi dikongkon sholat tahajud.
Jadi di sini tidak ada kalimat apa? Enggak ada kalimat tidur. Ya. Iki isa ta? Enggak. Isa. Napa adzan dhisik napa? Langsung mau. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pelaksanaannya diberikan oleh Allah semacam tadi. Oke. Di sini Bapak Ibu sekalian, ketika orang itu kepingin sukses di bulan Ramadan, maka dilihat di akhir Ramadan. Kalau orang itu iktikaf lalu takarub kepada Allah, maka insya Allah dia termasuk orang sukses dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Yang persiapan mental. Lalu banyak contoh Pak Bu. Saya tidak menyebutkan ini. Ramadan itu pesan moral atau tahdhibun nafs. Di dalam kitab Madzhab Fitarbiyah itu diterangkan bahwa di dalam diri manusia itu terdapat naluri sejak ia dilahirkan. Naluri ini satu, marah. Naluri dua, pengetahuan. Namanya ilmu. Naluri tiga, syahwat. Dari ketiga naluri ini Pak Bu, yang paling sulit untuk dikendalikan, untuk dibersihkan, itu naluri syahwat. Syahwat itu mesti mengajak sesuai dengan keinginannya. Itu syahwat. Dan kita ini Pak Bu, diberi hati, diberi akal, ya, oleh Allah, diberi agama. Saya contohkan ya. Kalau orang sholat malam, contoh nih, sholat malam, menurut akal berat atau ringan? Berat kan? Ya, berat di malamnya itu. Menurut akal, pertimbangannya akal, mene kerja. Awan mang ngelembur. Mene kerja maneh, ngelembur maneh. Berat menurut akal. Menurut hati, Pak, sama. Pertimbangannya, ya, wah meneh gak pilek kak. Kayak diterusno awakku ini. Bisa pilek meneh loro aku. Oke, Bapak Ibu sekalian, ketika pertimbangan dari akal dan hati tadi, keinginannya dari hati ditimbang oleh akal, pertimbangannya akal seperti itu. Bapak Ibu sekalian, orang itu kalau diberi oleh Allah agama, kalau sudah bunyi agama, pertimbangan agama Pak Bu, ketika orang itu mendapatkan agama, apapun yang namanya berat jadi ringan. Karena ini perintah Allah siji. Di agama itu kan nomor loro. Siapa yang sholat tahajud diberi janji oleh Allah akan dimuliakan hidupnya. Yang nomor telu, dijanji juga siapa yang ketika dia sholat, janji dari materi badan ini dia sehat. Asal sholatnya itu dengan baik, rukuknya, itidalnya, sujudnya baik, dia akan sehat. Bapak Ibu sekalian, kalau yang sudah bicara seperti itu, apapun yang terjadi, dia akan berangkat. Walaupun hanya mampunya 2 rakaat saja. Jadi ingat, sholat tahajud itu jangan sampai tidak. Semelaku ae, gak iso aku. Gak iso sholat tahajud tambah apa? Mbak ngadeg, gak iso ya mbak lungguh sih. Ya mbak lungguh, wong Allah lho Maha tahu. Wong iku gak iso ngadeg. Waduh lek lungguh kemung sikilku ya semblojur apa? Sikile dilujurno. Tapi kemeng aku lho, lek kemeng ambek glendang. Gak bisa.
Ambil gelendang nggak? Boleh nggak sholat tahajud ambil gelendang? Boleh. Orang diinfus, tangannya kedua-duanya diinfus, nggak bisa bergerak. Apa nggak bisa melaksanakan sholat tahajud? Bisa. Lek gak iso kena air, suruh tayamum. Setelah itu dia sholat dalam keadaan diinfus. Sholat tahajud. Malah enak. Gak juga jungkir ya Bu. Nilainya sama. Tapi gak enak loro. Tapi nilainya sama. Dengan yang sehat tadi. Gak enak loro. Ini gue harus gak enak. Gak iso bergerak banyak. Tapi sholat tahajud tidak bisa ditinggalkan. Artinya dia metiti Bang. Saya harus sholat tahajud. Dia lega aku pas lorong ini kok terus wayai mati. Pikirannya ngoten karena sudah kemasukan agama. Tapi lek sahabat beda. Pertimbangan itu banyak. Akhirnya gak situ berjalan. Itu yang paling sulit dikendalikan. Karena itu menurut Abu Hamid Al-Ghazali itu berkata bahwa pada diri manusia itu terdapat 4 sifat. 3 sifat berpotensi untuk mencelakakan, 1 sifat berpotensi untuk mengantarkan manusia menuju pintu kebahagiaan. 4 sifat itu apa saja? Ini. Pertama, sifat saitonia. Sifat ini identik dengan kecemburuan, hasud, dengki, saling iri, saling menjatuhkan. Nah, itu sifat saitonian. Pekerjaan dan targetnya bagaimana membuat jalan yang menyesatkan itu saitonian. Jadi seneng lek wong kesesat niku seneng. Menjerumuskan kepada jalan yang nista. Iku seneng, kancane sesat niku seneng. Wah, iku bener dia punya sifat saitonian. Yang kedua, ada namanya sifat bahimia. Bahimia itu atau bahima itu sifat kebinatangan. Artinya binatang ternak. Binatang ternak ini binatang itu ada akalnya enggak? Enggak. Ya, tapi diberi nafsu. Enggak diberi akal. Kalau itu diciptakan oleh Allah, diberikan kepada binatang, layak Pak Bu, memang binatang. Ya. Mereka itu kalau berbuat tanpa difikir, tanpa rasa, gue lumrah pada binatang. Tapi kalau bahimia itu melekat di orang. Kalau sifat ini melekat di orang, ya sangat buruk Pak Bu. Orang nggak punya rasa kepada yang lain. Dia tidak berpikir kalau berbuat. Elek. Apalagi yang ketiga ini, sabiiyah. Sabiiyah itu, kalau itu tadi binatang ternak, kalau ini binatang buas, binatang liar. Sifatnya identik dengan 1, kesemena-menaan. 2, dia tidak punya rasa kasihan pada yang lain. Tidak ada iba, tidak ada rasa. Ia menerkam siapa saja. Andalannya beringas, tenaga, dan kuku tajam, serta taringnya. Itu yang dipakai andalan. Berarti sopa ya di mukanya tidak kuat. Mati Pak Bu mereka. Mati segala-galanya. Itu sifat sabiiyah. Karakternya zalim, suka zalim. Karakternya ketidakadilan. Yang kuat yang berkuasa, yang lemah binasa. Tidak ada ukuran kebenaran. Yang ada unjuk kekuatan. Ini yang ketiga.
Nah, yang menguntungkan tuh yang keempat ini, Pak. Apa? Rububiyah. Rububiyah ini menjamin keselamatan dan kebaikan manusia. Kalau panjenengan mengadakan pengajian ini berarti hati panjenengan itu punya sifat rububiyah, mensejahterakan hatinya orang ini supaya terisi makanan. Soalnya makanan itu yo kanggo materi badan jisim, tapi jiwa ya harus diberi materi makanan. Panganannya salah satu di antara ini. Kalau ada penjelasan terus kita paham, jiwanya sehat. Adalah. Maka perbuatan semacam ini termasuk sifat rububiyah. Kebenaran itu mutlak adalah ketentuan Tuhan. Dia tidak bergeser lagi. Kalau Allah sudah mengatakan benar, mutlak, tidak dinyang-nyang lagi. Keputusan Allah adalah keputusan yang benar. Kalau ada ayat mengatakan begini, itu adalah benar, walaupun kita harus susah untuk melakukan. Kalau itu keputusan Allah, pasti benar. Inilah ada di sifat manusia yang namanya rububiyah. Tidak ada puas di atas kejahatan, dan kebahagiaan bukan tumbuh di atas penderitaan orang lain. Bukan awake bahagia kancane menderita terus puas. Iku elek iku, Pak Bu. Kalau orang yang bersifat rububiyah tidak akan ada seperti itu. Bukan berhasil jika menjahati hati orang. Bukan semangat yang tak pernah berharap kebaikan untuk orang lain. Jadi kalau untuk semangat kebaikan orang lain, semangatnya luar biasa. Bon, ini yang sifat. Saya akan menyampaikan yang ini meninggalkan puasa. Ada sebuah hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah dawuh ini, man aftara yauman. Siapa yang tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadan, min Ramadana, min ghairi rukhsatin, rakhsaha. Yang bukan rukhsah yang dirukhsahkan oleh Allah kepadanya. Ana wong poso sedina gak poso iku ana sing ruksa. Ruksa napa? Ruksa itu keringanan. Karena orangnya pergi. Contohnya dia pergi ke Malang. Maka ketika orang itu tidak puasa, hari itu gak apa-apa. Mboten dosa. Pergi ke Malang. Cuma engko lek wis mari riyaya monggo nyaur. Ganteni gitu. Itu namanya ruksa, gak dosa. Tapi lek gak ono ruksa meneng-meneng gak poso. Pak Bu, Rasulullah menyatakan lam yaqdi anhu siyamat dahri. Satu hari itu tidak cukup sebagai gantinya puasa 1 tahun seluruhnya. Bendino poso dalam 1 tahun. Ganteni gak poso sedino di bulan Ramadan yang tidak ruksa tadi. Gak cukup, Pak. Terus beratnya. Berat sekali. Oleh karena itu kita disuruh untuk konsisten ketika dia berpuasa. Baiklah, saya akan tambah satu lagi. Ini khutbah Rasulullah. Khutbah ingatan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, innahu qad adzallakum syahrul mubarak. Sekarang datang bulan barokah.
Fihi, di dalam bulan itu lailatun, ada satu malam itu khairum min alfi syahrin. Kalau kamu berbuat ibadah lebih baik pahalanya daripada beribadah 1000 bulan. Faradallahu siyamahu, Allah mewajibkan untuk berpuasa. Wa ja'ala qiyamal laili, dan menjadikan malamnya sholat tatawuan, tambahan, ibadah tambahan. Faman tatawwa'a fihi bi khoslatin minal khairi, barang siapa yang tatawu tadi tambahan, melaksanakan suatu tambahan fihi, di dalam bulan Ramadan, bi khoslatin, suatu perkara minal khairi, yang baik, perkara yang baik, kana kaman adda faridatan fi masiwa, adalah sebagaimana orang melakukan perbuatan faridoh, perbuatan fardu di lain waktu. Jadi ngeten, gampangannya ngeten, kalau saya melakukan sebuah perbuatan sunnah untuk bulan Ramadan, itu dinilai sama dengan melakukan perbuatan wajib. Luar biasa loh. Saya ini gak pahalai sunnah mohon berapa? Pahalai sunnah. Ono hadisnya kan. Sapa wong sing nglakoni 10 rakaat pada sholat qobliyah dan ba'diyah. Ba'diyah sholat, namanya rawatib. Maka Allah akan membangunkan mereka rumah di surga. Lebu surga yang pun luar biasa loh. Dikek omah mana? Nglakoni rawatib 10. Siji 2 rakaat sebelum zuhur. Ono sing sebutkan 12. Kita hitung dulu. Siji 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur lagi. Di situ muakkad, di situ ghairu muakkad. Piro isane? 4. 2 rakaat setelah zuhur. Berapa? 6. 2 rakaat setelah maghrib. Setelah maghrib. Berapa? 8. 2 rakaat setelah isya. Pinten? 10. Lah ana sing 12. 2 rakaat sebelum subuh. Jadi sudah masuk waktu subuh, kita melakukan sebelum sholat subuh 2 rakaat. Dijanji akan dibangunkan rumah di surga. Sugih Pak Bu wong itu. Mlebu surga saja sudah luar biasa nikmatnya. Dikei omah pisan. Ono kene lho. Tuku omah nyicil 20 tahun lho Pak. Gak mari-mari lho. 20 tahun. Di sana iki lho dikei sak perabotane pisan, kenikmatan luar biasa. Wis mlebu surga dikei omah pisan. Hanya sholat sunnah. Ono mana? Siji. Rasulullah menyatakan rakaat ini qoblal fajri, 2 rakaat sebelum sholat fajar. Sebelum sholat subuh, khairu minad dunya wa ma fiha. Itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi dunya ambek isine iku lek dibanding ambek sholat 2 rakaat sebelum subuh. Si apian 2 rakaat niku. Pertanyaan saya, kalau ada orang yang di waktu subuh tidak melakukan sholat qobliyah subuh, merasa kehilangan enggak? Merasa kehilangan enggak? Kalau tuku sepeda motor nyicil ping pindho dicolong maling, nangis aku. Si nyicil ping pindho wis dijukuk maling, bangetan malingnya enggak. Saiki wong kelangan donya sak isine karena dia tidak melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Gak merasa kelangan. Nah itu suatu aneh. Betul. Karena itu bahasa kita Pak Bu. Ketika kita itu
hati kita itu sudah dimasuki iman, maka itu tidak berat bagi kita. Tidak ada berat itu, tidak ada. Lah iku lek didadekno fardu, aku gak bisa membayangkan. Wong sholat sunnah aja loh, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah sholat fardune piro tambah, betul? Jamaah sholat subuh nih tambah piro itu. Wong sholat sunnah ya sakmu. Bapak Ibu sekalian, lek ana wong melakukan sholat sunnah di bulan Ramadan, dijadikan oleh Allah pahalanya koyok ngelakoni sholat wajib, perkara wajib. Sebaliknya, ketika orang itu melakukan wajib, waman adda fihi faridotan, sapa sing nglakoni perkara wajib, kana kaman adda sab'ina farido, maka orang itu akan dibalas sama dengan melakukan 70 wajib. Gak ada bulan seperti itu Pak Bu, kecuali di bulan Ramadan. Ayo kita persiapkan. Ya, kita persiapkan. Pak Bu, ingat bulan Ramadan itu bukan apa namanya pengekangan terhadap orang yang suka makan, gak oleh mangan, bukan. Tapi bulan Ramadan itu adalah upaya pengendalian agar supaya perut ini nggak nuntut. Karena orang itu semakin banyak dunianya, semakin nuntut. Perut ini ketok cilik Pak Bu. Iya. Ketok cilik. Tapi apa sih nggak bisa mlebu? Kabel listrik bisa enggak masuk? Bisa. Posia iso. Ya rosokan. Nah, Bapak Ibu sekalian, upaya pengendalian. Kalau puasa itu solusi. Allah memberikan solusi kepada kita, upaya, bukan pengekangan, tapi upaya pengendalian. Karena itu kalau sudah puasa jangan berpikir hari raya, engko teko dhewe hari raya ini. Enggak usah dipikir Pak. Dilakoni teko dhewe hari raya ini. Pun niku yang bisa saya sampaikan pada panjenengan. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.